Episode 26. Shirley pun beranjak meninggalkan Bu Ninik dan Pak Hadi yang masih diam di tempat mereka sebelumnya. Tujuan Shirley pertama-tama adalah bertemu dengan Pak Satpam yang telah menjadi sasaran amarah Brian tadi. Lah berjalan pelan menuju gerbang, di mana pos Satpam berada. Sampai di sana, ia langsung menyapa Pak Satpam yang kebetulan sedang duduk di kursi. Pak Satpam, Lia, ada apa? Tanya Satpam itu dengan nada sedikit kesal. Gak ada, Pak. Cuma mau bilang, makasih aja, udah buat kejutan untuk menyambut kami pulang barusan. Juga ucapan maaf atas kata-kata yang Tuan Muda ucapkan pada Pak Satpam tadi, yang mungkin melukai hati Pak Satpam. Tidak perlu minta maaf. Aku hanya seorang Satpam yang mungkin pantas kalian kata-katai. Lagi pula, kelihatannya, kalian semua menikmati suasana barusan. Meskipun aku merasa sangat menyesal ambil andil di dalamnya. Tapi, tidak apa-apa, aku bisa melihat kebahagiaan kalian itu sudah cukup. Nona Shirley bisa pergi sekarang. Karena aku sedang tidak ingin bicara dengan siapapun. Apalagi dengan Nona seperti kamu ini, Nona yang tidak jelas asal-usul kedatangannya. 5. Mas Rian. Ihsan berteriak dari arah halaman samping villa. Lalu, ia berjalan semakin mendekat ke arah pos Satpam. Jaga bicara Mas Rian. Di mana sopan santun Mas Rian pada Nona Shirley? Apa Mas Rian lupa, kalau dia ini adalah istri Tuan Muda? Tentunya, dia juga harus Mas hormati layaknya Mas menghormati Tuan Muda sebagai majikan. Wah, anak kecil berani menasehati aku. Sudah berani kamu sekarang sama aku, hah? Satpam itu terlihat sangat kesal pada Ihsan. Aku tidak akan menasehati Mas Rian jika Mas Rian tidak keterlaluan. Aku tidak berniat lancang, hanya saja, tidak ingin Mas Rian dapat masalah. Tuan Muda pasti akan mempermasalahkan perlakuan Mas Rian barusan jika ia tahu. Sudah-sudah, kenapa kalian berdua malah bertengkar? Tanya Shirley menjadi penengah untuk melerai perdebatan itu. Karena Shirley tidak ingin perdebatan itu terus berlanjut. Mas Rian memang suka keterlaluan jika bicara, Nona. Aku harap, Nona Shirley tidak akan memperbesar masalah ini. Dan, tidak akan melaporkan Mas Rian pada Tuan Muda. Heh, kamu jangan sok-sokan peduli sama aku. Lagian, apa yang aku katakan itu benar kok. Benar apanya? Hah. Ihsan semakin emosi saja kelihatannya. Tidak ingin terjadi keributan lagi, Shirley segera menahan Ihsan lagi. Mas Ihsan, udah. Jangan berdebat lagi. Apa yang Pak Satpam katakan itu ada benarnya. Jadi, tidak perlu mempermasalahkan perkataan Pak Satpam lagi. Lagi pula, aku gak keberatan dan tidak sedikit pun merasa tersinggung dengan apa yang ia ucapkan. Noh, lihat dan dengarkan apa yang Nonamu katakan. Dia aja gak keberatan, masa kamu yang berisik sih? Rian berucap dengan nada kesal. Bicara dengan Mas Rian gak akan ada ujungnya. Nona Shirley, sebaiknya tinggalkan saja tempat ini. Ayo ikut saya ke suatu tempat. Shirley mengikuti langkah Ihsan tanpa banyak bicara, lah tidak ingin menjadi penyebab permasalahan dan egaduhan di tempat ini. Karena ia hanyalah penghuni baru yang harus menjaga hubungan baik dengan penghuni lama villa ini. Pergi sana, pergi. Jangan kembali ke sini lagi, ucap Rian sedikit berteriak saat melihat Shirley mengikuti langkah Ihsan. Ihsan ingin berhenti dan kembali memperingati Rian. Tapi, Shirley dengan cepat melarang niat Ihsan dengan menggelengkan kepala sebagai isyarat jangan. Ihsan yang sangat menghormati Shirley sebagai majikan barunya, mendengarkan apa yang Shirley inginkan. Mereka pun kembali melanjutkan langkah menuju samping villa, di mana taman berada. Kita ini mau kemana sih sebenarnya, Mas Ihsan? Tanya Shirley saat mereka melewati taman. Ila merasa penasaran karena awalnya, ia berpikir kalau Ihsan akan mengajaknya ke taman. Tapi, mereka malah melewati taman tersebut. Kita akan pergi ke suatu tempat yang menurut saya sangat indah, Nona Shirley. Semoga saja, tempat ini mampu mengembalikan perasaan baik dalam hati Nona. Tempat indah. Tempat apa itu? Apakah masih jauh? Tidak, sebentar lagi kita akan sampai.
Mereka pun berjalan beberapa langkah lagi sampai ke sisi belakang villa camar tersebut. Sampai di taman belakang yang ternyata memang sangat indah, langkah kaki Ihsan terhenti. Kita sudah sampai, tanya Shirley sambil melihat sekeliling. Lia, kita sudah sampai Nona Shirley. Bagaimana? Apa ini indah? Indah. Sangat amat indah. Benarkah? Apakah ini sudah sangat cukup indah bagi Nona Shirley? Maksudnya apa nih? Apa ada yang lebih indah lagi? Tanya Shirley penasaran. Tentu saja, Ihsan pun menyingkapkan tumbuhan merambat yang ada di sampingnya. Saat tumbuhan rambat itu tersingkap, pemandangan yang sangat luar biasa pun terlihat. Shirley takjub sampai tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menutup mulutnya yang terbuka lebar akibat takjub dengan apa yang matanya lihat. Di hadapan Shirley saat ini ada sebuah kolam yang airnya sangat bening. Kolam alami dengan tumbuhan liar yang sangat asri untuk dinikmati. Beberapa pohon kayu liar menambah kesal keasrian tempat tersebut. Silahkan Nona, jika ingin menikmati suasana yang lebih indah dan segar, Nona bisa berada di pinggiran kolam. Kata-kata Ihsan barusan menyadarkan Shirley akan kekagumannya sejak tadi, melihat Ihsan dengan tatapan minta penjelasan atas ucapan Ihsan barusan. Ihsan yang memahami tatapan itu, langsung tersenyum dan bicara. Tenang saja, Nona. Tidak perlu takut jatuh. Kolam ini gak dalam kok. Kolam ini kolam dangkal yang hanya sampai dada orang dewasa. Jadi, gak perlu takut tenggelam. Benarkah? Tentu saja. Ayo silahkan. Shirley berjalan melewati tumbuhan merambat yang lebat, pun tersenyum saat matanya benar-benar melihat sekeliling kolam tersebut. Shirley menarik napas panjang, lalu melepas napas tersebut perlahan. Indah sekali tempat ini Mas Ihsan. Villa camar ini ternyata, villa yang sangat indah. Oh ya, apakah kolam ini tercipta secara alami? Shirley tidak bisa menahan bibirnya untuk tidak bertanya, karena hatinya merasa sangat penasaran dengan semua pemandangan yang berada di villa ini. Tidak, Nona Shirley. Kolam ini tercipta atas permintaan Tuan Muda. Tuan Muda sangat suka dengan suasana yang asri dan alami, membeli villa camar yang sangat luar hanya untuk tinggal di tempat yang menurutnya alami dan tenang. Oh, aku pikir, kolam ini memang terjadi sendiri. Alias, susah ada kapan tahun sebelum villa ini dibeli oleh Tuan Muda. Enggak, Ihsan berucap sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Villa ini Tuan Muda beli sejak umurnya baru menginjak 12 tahun. Awalnya, hanya lahan kosong yang tidak terurus saja. Tuan Muda beli, lalu dirikan villa di atas lahan kosong ini. Bersambung.